Banyak sekali nih yang tanya nih ya, teman-teman saya khususnya ya. Betul. Kenapa sih di sekolah itu nggak boleh memakai gelang? Ini gelang bukan jam tangan. Kalau jam tangan kan betul. ya boleh ya. Ini sekarang saya tanya lagi ke Alfi. Iya. Kak Alfi. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Karida dengan segmen Ingin Bertanya. Oke, sebelum kita berbincang lebih lanjut, pastinya ada seorang narasumber. Narasumber kita hari ini adalah Pak Andri Wicaksono. Halo Pak. Halo, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya bisa perkenalan diri Pak? Iya. Perkenalkan, nama saya Pak Andri Wicaksono. Di sini saya yang menangani terkait kedisiplinan atau yang di sini saya juga menjabat di wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan. Di kesiswaan. Iya. Oke Pak Andri, untuk perbincangan kali ini ya, ini tentang kerapian siswa Pak. Ya. Sedikit menyinggung kerapian siswa. Kriteria siswa yang rapi itu gimana sih? Gini, saya manggilnya Kak Alfi. Oh iya, Kak boleh. Alfi, ya. Iya. Jadi gini, ketika anak masuk di sekolah itu apakah dituntut harus rapi atau enggak? Begini Kak Alfi, sekolah ini kan tujuannya untuk belajar, pertama satu. Yang kedua itu melatih. Nah, harapannya setelah lulus nanti apa yang dia rasakan ketika mendapatkan treatment untuk disiplin merapikan dirinya sendiri sampai lulus nanti insya Allah pasti akan berguna. Oke, untuk rapi, Andri, rapi ini kalau dikatakan rapi seperti apa? Rapi di sini kita sudah punya prosedur, artinya rapi di sini kita gunakan untuk mendisiplinkan anak-anak. Pertama, seragamnya dipakai menyesuaikan dengan harinya. Ya, yang kedua, kerapian dari seragam itu sendiri. Betul rapi, betul semuanya rapi, tapi kalau memang atributnya kurang pasti salah kan? Oh iya, kayak dasi ya Pak Wasdu. Sama halnya kalau orang itu bekerja di bidang konstruksi, orang tersebut tidak pakai helm kerja, salah kan? Iya, salah membahayakan dan kurang gitu ya Pak ya kesannya. Terus yang kedua, selain seragam yang rapi, kalau bisa seragam atributnya yang lengkap, yang berikutnya adalah seragamnya rapi. Jadi di situ tidak kusut, tidak sampai kumal, artinya disetrika. Iya, disetrika. Artinya memang ketika masuk sekolah ini kan bajunya sudah rapi dan sudah ada persiapan sebelumnya. Itu yang di seragamnya. Yang berikutnya sih lebih ke personalnya, artinya ke anak didiknya. Apa saja? Pertama, satu, kalau memang itu anak tersebut rambutnya tidak rapi ya memang harus rapi. Standarnya bagaimana Pak? Itu sudah ada ketentuan. Iya. Terus yang berikutnya juga sedikit di aksesoris di anak-anak yang mungkin tidak cocok dengan memang sekolah kan. Kalau memang aksesorisnya itu berlebih kan juga tidak diperkenankan. Kayak kalung gelang. Ya, kalung gitu gelang ya. boleh bagi yang perempuan, entah itu pakai kalung yang mungkin sudah ada dari dulu yang sudah dipakai boleh, tapi tidak boleh mencolok. Apalagi yang laki-laki. Gelang difungsikan untuk apa? Seperti itu. Entah nanti itu dia gunakan untuk bergaya boleh. Artinya memang itu penempatannya di luar sekolah. Iya, monggo kalau memang dipakai untuk itu ya monggo. Karena memang di sekolah ini niatnya untuk belajar. Terus yang berikutnya Kak Alfi, selain aksesoris yang dipakai di anak-anak, yang saya tekankan di sini itu juga di kerapian itu selain aksesoris, terus juga minimal itu dari seragam sudah, atributnya sudah, aksesoris sama rambutnya juga sudah. Jadi 3 penting ini dari personalnya ini sudah baik dan ini dilatihkan selama 3 tahun sekolah. Insya Allah nanti lulus dia tidak akan bingung. Saya tahu kekurangan diri saya itu apa. Jadi misal nanti sudah kerja,
kerja di bidang apapun, dia sudah tahu, oh kalau memang prosedurnya di perusahaan seperti ini, apa seperti di sekolah ini hubungannya seperti ini. Oke. Jadi di situ ada korelasinya antara budaya yang ada di sekolah, terus juga ada hubungannya dengan bekerja. Yang nanti seragamnya memang pantasnya seperti ini. Dulu saya sekolah juga pernah dilatih seperti ini. Jadi saling berkesinambungan gitu ya Betul. Pak ya. Oke, untuk di kerapian dan lain-lain tadi kan sudah Pak ya. Terus Betul. caranya Bapak Andri untuk menanggulangi anak-anak yang kayak kurang disiplin gitu. Gini, kita tinggal lihat dulu kasusnya seperti apa. Iya. Kasusnya anak-anak ini kan kalau di SMK Krian, Iya. anak-anak ini kan di rumah dan di sekolah kita tidak bisa mendisiplinkan tanpa kita memberikan pengertian. Satu, karena apa? Dari anak itu ketika berangkat ke sekolah, di balik itu punya permasalahan yang ada di rumah. Oh iya. Ada yang berangkat, orang tuanya memarahi anaknya. Satu. Berikutnya yang kedua itu ada yang berangkat, gitu. Itu anaknya kadang posisi sakit perut. Nah, Tapi tetap dia tetap berangkat berangkat, gitu ya. meskipun atributnya ataupun kedisiplinannya mungkin entah anaknya datangnya terlambat dan sebagainya. Terus ada yang kasus di situ memang anak itu kedisiplinan terkait waktu terlambat, atribut juga bisa, ataupun seperti tugas dan sebagainya. Nah, itu kan kita lihat dulu kasusnya anaknya itu seperti apa dulu. Terus kita tanya, nah misal ini kasusnya memang terlambat. Nah, sampean kenapa kok berangkatnya terlambat akhir-akhir ini? Malamnya sampai ngapain? Oh gitu. Oke, Iya. jadi kita telisik dulu. Kalau memang kita langsung menghukum ya tidak bisa. Artinya memang di balik itu anak-anak pasti kan juga ada permasalahan. Kecuali kalau memang itu penyakit. Oh gitu. Penyakitnya Maksudnya gini. gimana Pak? Penyakit itu kalau memang menjadi kebiasaan. Misal ya, Kak Alfi punya temen yang tiap harinya berangkatnya terlambat. Ada. Nah, kalau seperti itu, lek berangkatnya terlambat terus, berarti kan dia mindsetnya kan ngepresno waktu kalau bisa ke sekolah 5 menit. Iya. Dan setiap kegiatan yang dia lakukan pasti dipreskan juga. Dan itu kan pasti kan merugikan dirinya sendiri. Bayangkan kalau nanti dia itu punya usaha besar, terus dia punya klien, terus dia itu terlambat. Proyek yang dia lakukan dengan kliennya pasti akan gagal dari kegagalan dirinya sendiri. Artinya sekolah ini kita melatih untuk itu. Hal sederhana, misal sederhana, terlambat aja. Kalau disepelekan, dia merugikan dirinya sendiri. Pun juga orang yang di sekitarnya juga. Artinya sekolah ini tempatnya latihan, Kak Alfi. Jadi seperti itu. Iya, oke teman-teman. Jadi karena waktu itu sangat berharga ya. Iya, ya. betul. Terus ini Kak Alfi, Oh iya. kedisiplinan di SMK Krian 2 itu kompleks. Tidak hanya menyorot di keterlambatan. Yang saya jelaskan tadi pertama dari kerapian. Iya. Terus setelah itu ada aksesoris dan lain sebagainya. Kemudian keterlambatan, sanksi alfa ketika anaknya tidak hadir di sekolah. Oh ada. Iya betul, karena memang kegiatan pembelajaran di sekolah itu memang wajib anak itu harus hadir. Karena kalau memang anaknya tidak hadir, ya memang harus ada keterangannya. Kita samakan seperti di tempat pekerjaan. Di tempat pekerjaan tanpa keterangan ya pasti bosnya juga akan mengira orang itu akan bolos kerja. Iya, dan gaji juga dipotong gitu Nah, ya. selain gaji dipotong, orang itu akan dilihat dan dianggap sebagai orang yang tidak dapat dipercaya. Tidak akan bisa. Jadi di sini itu melatih untuk itu, untuk kehadiran. Jadi minimal memang kalau memang itu sakit, orang tua yang hadir untuk mengizinkan. Satu. Yang kedua, ketika nanti memang anaknya sakit ataupun berurusan bisa memberikan surat keterangan, entah nanti itu dari keterangan RT yang terstempel dari RT, memang yang menuliskan dari orang tuanya, ataupun memang kalau memang ada kegiatan lomba bisa diberikan surat resmi dari lombanya. Jadi kedisiplinan ini Kak Alfi, ini tuh sebetulnya kita tidak mengekang anak, tidak membutuh kreativitas anak, cuma kita mengarahkan dari batasan-batasan tata tertib itu. Makanya kita itu selalu memberikan pengertian. Sampai yang telat
harusnya sampai mikir, sampai kalau besok kerja kayak biasa gitu gajimu habis terpotong karena itu. Betul sekali. Oke, untuk masalah kerapian kan sudah nih ya Bapak. Iya. Untuk saya mau bertanya lagi boleh nih ya? Mau. Oke, untuk fungsinya bimbingan konseling di SMP Krian 2 ini apa sih Pak? Nah, ini ada hubungannya dengan tata tertib Kak Alfi. Bimbingan konseling sama tata tertib ini tuh sinkron. Artinya anak ini kenapa kok selalu melakukan pelanggaran terus? Nah, kita sudah mencatat dan itu menjadi record dari anak tersebut. Nah, ini peran pentingnya dari bimbingan konseling. Kalau dulu bahasanya BP dan BK, sekarang BK. Kalau dulu bahasanya dulu Pak Andri semenjak jadi murid ya dulu ya namanya BP. BP. Pokoknya dulu itu kalau Pak Andri punya teman yang dipanggil BP pasti bermasalah. Kalau dulu. Kalau sekarang kan Kalau sekarang ya kalau bisa bermacam-macam. ya bermacam-macam. Karena begini Kalvi, ketika anak itu memang terlambat dan itu menjadi hal yang mungkin menjadi permasalahan ataupun anaknya yang sering bolos, itu fungsi dari peran BP untuk menanyakan dan menelisik lebih dalam dengan anak itu. Jadi selain itu bukan hanya permasalahan aja, anak ini diberikan ruang komunikasi. Misal dia tertekan di lingkungan keluarga, butuh solusi. Misal di anak tersebut di lingkungan keluarganya butuh biaya, butuh solusi. Ini peran BP. Jadi jangan disamakan BP itu hanya mencari orang anak yang bermasalah, jangan. Karena di situ ada ruang komunikasi. Emang kalau tidak dipakai, misal tadi ya yang terarah. Kalau memang anaknya alasan Pak saya ingin curhatkan tidak punya pacar, nah itu yang mungkin itu salah besar. Iya, terus artinya banyak nanti kalau di ruang BP jadinya. Jadi di peran BP ini adalah untuk mengkonseling anak-anak yang selain bermasalah, ditanyai solusinya apa, dihadirkan orang tua. Setelah itu apa solusinya disampaikan di forum itu bersama BP. Nah, peran BP itu adalah bimbing ataupun BK. Sekarang bahasanya bimbingan konseling seperti itu. Terus selain untuk BK ataupun BP ini kan sama aja ya Pak ya? Iya. Untuk mengembangkan bakat siswa untuk memilih ekstrakurikuler itu gimana Pak? Gini, kalau tadi sudah dijelaskan tata tertib, terus bimbingan konseling, tata tertib ini adalah batasan. Ya, ibaratnya kita itu memberikan ibaratnya kita menaruh kelinci, dia ini diberi kandang ini namanya tata tertib. Terus konseling itu adalah yang peternaknya ataupun yang memberikan makan. Jadi apa yang dia butuhkan, apa yang dirasakan ini konseling. Lah yang ekstrakurikuler ini ibaratnya itu dia kelinci ini punya keahlian apa. Nah, jadi gini, anak yang ada di SMK Krian 2 itu potensinya macam-macam. Alfi sendiri kan pintar ngomong. Berarti kan di sini kan juga dari bakat memang dari lahirnya itu memang anak ini punya bakat dan hobi di bidang presentasi, di bidang MC, di bidang moderator lah. Itu hal sederhana. Jadi di SMK Krian 2 ini peran ekstrakurikuler itu untuk menampung bakat-bakat anak itu. Jadi anak itu tidak terpaku sesuai jurusan, kembangkan hobi yang ada di sampean. Karena ketika lulus dari SMK Krian 2 nanti selain ijazah itu ada sertifikat ataupun piagam lomba yang pernah dia ikuti dan itu pasti akan berguna di tempat kerja. Di tempat kerja ataupun di tempat dimanapun, di kampus, di lingkungan pendidikan ataupun dia ingin melamar kerja yang hubungannya memang berkaitan dengan pekerjaan yang pasti dibutuhkan. Gitu, sangat berkesinambungan. Iya, karena memang begini, ekstra ini adalah sekolah yang kedua, sekolah di luar kelas. Sekolah di luar kelas yang dimana anak ini dapat pemerlakuan sama di kelas tapi sesuai dengan bakat dan hobinya. Misal Kak Alfi suka nyanyi, di kelas pembelajaran tidak ada pelajaran nyanyi, apalagi di pelajaran IPA ya tidak ada. Kalau IPA disuruh nyanyi ya berarti ya nanti apa yang diteliti, misal nanti itu disuruh buat apa, dia nyanyi sendiri lagi lucu ya. Jadi ada ruangnya tersendiri lewat ekstra. Di peran ekstra itu dimaksimalkan. Makanya
anak-anak didik yang ada di SMK Krian 2 wajib tahu potensi yang ada di dalam dirinya. Oh, aku sukanya itu menyanyi, ya wis ikut solda musik. Solda musik ataupun yang memang anaknya suka paskibraka, ya memang ikuti di paskibra di pasundraka. Iya, betul sekali. Jadi banyak kegiatan yang jangan sampai disia-siakan. Jangan pulang sekolah tidur, makan, besoknya pagi berangkat sekolah lagi. Terus apa bedanya dengan ayam yang ada di kandang makan terus habis itu dia tidur? Iya, itu ya, Pak. Betul, Ustaz. Oke, dan teman-teman, ekstrakurikuler di SMK Krian 2 ini sekolah kita memfasilitasi sekali ya, Pak ya? Betul ekstra. Oke, jadi peran Bapak Ibu guru untuk membentuk karakter siswa itu gimana, Pak? Peran dan karakter siswa ini kan bagian dari tata tertib. Jadi karakter anak-anak ini dibentuknya dari apa? Ya, saya kembalikan lagi tata tertib. Misal di situ karakternya untuk membentuk karakter yang tanggung jawab. Ya berarti sampai jangan sampai berangkat terlambat, satu hal sederhana. Dua, jangan sampai bolosan, karena dari hal bolosan berarti itu ada indikasi untuk tidak tanggung jawab. Ya wes aku sekolah, ya wes aku tak sakar aku dewi, ataupun terserah saya kemauan saya sendiri. Ya tidak bisa dong, tidak bisa seperti itu. Kalau memang seperti itu ya bikin sekolah sendiri. Nah betul. Ya. Terus setelah itu kalau memang anak itu punya tanggung jawab di tugas yang dikerjakan, artinya kan itu bagian dari pekerjaan. Besok ketika anaknya kerja mendapatkan pekerjaan yang sama aja yang pernah disampaikan dan dilatihkan dari gurunya, tidak akan kaget. Iya, kalau tugasnya aja nggak dikerjain, apalagi kalau kerja. Nah, apalagi itu bagian latihan. Makanya sekolah ini sebetulnya bukan untuk apa ya mencari ilmu, tapi lebih cenderung ke banyak ke latihannya. Latihannya lewat apa ya, pembentukan karakter itu. Untuk pembentukan karakter udah dijelasin ya teman-teman. Dan untuk di sekolah SMK Krian 2 ini Bapak, gimana caranya Bapak Ibu guru menangani kalau ada kasus pembulian, kan sering terjadi gitu ya di siswa-siswi sekolah itu, gimana? Gini, pembulian ini kan kita susah mengontrolnya. Artinya bisa aja Kak Alfi dengan teman sendiri ataupun di temannya sendiri mungkin ada yang unik, unik dan aneh. Iya, unik dan aneh yang unik dan aneh itu di luar normal. Artinya anak ini kok lucu. Kalau kita lucu, tidak bukan nggak normal ya, lucu. Dengan gayanya dia bergaul dengan teman-temannya. Jadi spontanitas anak itu membuli. Begini Alfi, bully ini kan ada ukurannya. Ya, ada bully itu dalam konteks candaan. Ada bully itu konteks dalam menganiaya ataupun menjelek-jelekkan. Artinya membuli ini kalau sampai di batasan menjelekkan hingga membuat moral ataupun mental anak itu nggak ingin sekolah, itu yang akan kita tindak. Misal hal tersebut terjadi di anak yang mungkin membuat anak itu diejek, misal seperti sampean ataupun kamu tidak punya uang sekolahnya, aku sampai sekolah. Nah itu hal yang riskan. Sampean kok banyak gaya di sekolah dibiayai sekolah dibiayai sekolah, tapi kok banyak gaya. Nah itu harus kita telisik apa itu akar permasalahannya. Jadi seperti itu. Jadi kalau bully yang mengancam inilah yang kita tindak. Kalau bully yang membuat dia bercanda dan itu legowo dari anak tersebut, itu biasanya mempererat. Nah, jadi ukurannya bully itu ada yang bisa dikatakan konteksnya candaan, ada yang bully yang konteksnya itu mengancam, ya, mengancam ataupun sampai itu menjelekkan anak dia ataupun mentalnya dia. Itu yang kita tindak. Jadi kita langsung mengerahkan tim kedisiplinan ataupun tim binaan konseling untuk menangani itu. Jangan sampai permasalahan itu terlarut-larut sampai itu nanti jangan sampai anak itu yang bersangkutan dikeluarkan. Karena bully ini kan ukurannya itu yang kita coba masih pelajari betul-betul. Karena kalau memang anak itu sering dibully,
karena memang itu dalam lingkup satu kelas itu ingin menjelekkan dia, ya jangan gitu. Lingkungan pendidikan kalau memang seperti itu kan kita juga menyamakan dia itu menjatuhkan mental anaknya. Ya. Oke Pak, tadi kan sempat bicara kalau harus guru BP yang harus turun gitu ya Pak ya. Nah, itu guru BP-nya tahu dari mana Pak kalau siswanya ini, siswa ini loh yang dibully? Oh gitu, jadi Iya. ini kan banyak laporan, artinya dalam satu kelas Kak Alfi Iya. kan pasti punya wali kelas, betul? Iya, betul. Nah, ruang komunikasi pertama pasti di wali kelas, betul? Iya. Betul. Entah itu menyampaikan izin tidak masuk, entah menyampaikan temannya itu misal ada acara dan sebagainya, termasuk permasalahan yang ada dialami dirinya, pasti yang pintu pertama adalah wali kelas. Nah, peran wali kelas ini yang harus komunikasinya lebih baik. Artinya selalu menampung keluhan yang dirasakan sama anak didiknya. Nah, satu itu dari wali kelas akan melaporkan ke DK, dari DK akan melaporkan ke kesiswaan. Dari tim itu kita membuat forum dengan anak yang terlibat. Kenapa sampean mendapatkan masalah misal seperti itu. Jadi kita harus terlibat. Artinya kalau memang itu diabaikan, itu akan berpengaruh ke anaknya. Dalam segi mental ataupun yang lain-lain gitu ya? Betul sekali. Oke. Apakah BK atau BP ini bisa buat kayak kadang-kadang siswa itu gimana ya Pak ya, malu untuk menyampaikan itu, Betul. malu. Aku punya masalah di luar sekolah. Katakanlah aku punya keinginan, tapi keinginanku ini nggak dibolehin sama orang tua misalkan. Aku Iya, kan betul. tertekan gitu Iya. kan, nggak ada tempat cerita. Iya. Itu sebenarnya hal yang wajar buat diceritain atau gimana sih Pak? Mindsetnya kan banyak. Ini gitu. di BK itu Kak Alfi itu punya prinsip. Artinya mereka itu tidak semerta-merta meskipun diceritakan hal yang lebih dalam itu sampai diceritakan ke BP itu tidak apa-apa. Artinya begini, percayakan pada guru BP ataupun guru BK maksudnya yang sekarang. Karena media dari penyampaian tersebut diupayakan akan dicarikan solusinya. Artinya memang kalau memang dari orang tua tidak mendukung, apa ya yang ditugas dari seorang BP untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misal dia punya hobi ini di ekstra ini, kenapa kok tidak diizinkan sama orang tuanya? Lah BP ini harus mencari tahu, dan pasti BP punya prinsip apa yang saya pegang ini tidak sampai akan saya sampaikan ke teman atau anak didiknya juga. Jadi solutif intinya itu apa yang dipermasalahkan itu solutif dan kita pelajari bareng-bareng nanti BK itu. Jadi untuk misal anak itu terjadi permasalahan di rumahnya disampaikan ke guru BP, dari guru BK ini dari guru BP ini nanti akan mempelajari dari permasalahan tersebut, diuraikan solusinya apa, terus peran BP ini adalah fasilitator. Jadi tidak harus BP ini yang akan menyelesaikan, tetap nanti kembali ke anak lagi, tapi kembali ke anak ini berupa saran. Dan BP ini ataupun BK ini perannya apa? Hanya mendukung di bagian apa yang bisa saya dukung. Oke, iya. Oke teman-teman, di next question sama Pak Andri. Saya mau tanya nih Pak, di kelas saya sendiri kan pastinya ada nih pas pembelajaran berlangsung gitu. Itu ada tuh siswa-siswi yang bermain game. Itu gimana tanggapan Pak? Atau konsekuensinya? Gini, Kak Alfi, bermain game di saat pembelajaran memang tidak dipantaskan karena memang itu jam-jam mengajar. Artinya ketika di dalam kelas ini semua akan tertib kembali ke masing-masing guru pengajar. Ketika guru pengajar itu dengan gaya mengajarnya itu sistemnya disiplin, pasti tidak diperkenankan untuk itu. Gitu. Satu ya, kalau memang gaya mengajarnya dari guru tersebut sedikit tidak, maksudnya sedikit mengurangi kepengawasan dari anak-anak akan mencari celah.
akan mencari celah, bermain game di sela-sela guru itu tidak memperhatikan anak tersebut. Jadi kembali lagi ke gurunya. Kalau memang peran guru tersebut membuat disiplin di dalam kelas ya pasti bisa. Seperti itu. HP ini sebetulnya tidak dijadikan masalah karena zaman sekarang Kak Alfi media belajar bisa lewat dari YouTube. Kalian lihat musik, album, lihat dari semuanya YouTube. ada di HP ya. Betul. Apa yang dipelajari ada di Google. Terus apa yang dia lihat bisa lihat dari podcast atau apa. Media informasi itu banyak Kak Alfi. Kalau dulu saya itu sekolah bawa buku 1 kilo, 2 kilo di tas. Semuanya jadi nggak dibawa. kaget, iya. Jadi nggak kaget kalau berasa bawa beton ya. Kalau sekarang itu simple, buku beberapa, yang penting di situ ada media informasi handphone. Tergantung lagi anak tersebut menggunakannya seperti apa dan peran guru di dalam kelas ini. Peran guru di dalam kelas ini menggunakan HP itu harus bagaimana? Percuma kalau memang di situ HP-nya itu tidak suruh make, tapi kalau di dalam kelas itu anak itu tidak diperhatikan sama aja, tidak baca buku ya tidak pakai HP ya apa yang didapatkan itu? Ya, cuma diem gitu. Iya, nah itu peran penting dari guru pengajarnya di dalam kelas. Oke, untuk ini kan jadi perannya tuh ada di siswa juga ada di guru ya, Iya. Pak. Nah, untuk di guru sendiri, untuk di SMK Krian 2 ini kan jelas memiliki guru-guru yang sangat hebat. Betul. Ya. Itu kira-kira kalau katakanlah ada guru yang kurang disiplin saat pembelajaran di kelas, Ya, betul. itu gimana caranya untuk bilang ke guru tersebut, Pak? Perannya Bapak Andri. Oh gini, kita lihat dulu. Kan kadang guru itu kan punya style. Iya. Style mengajar. Artinya style mengajar itu guru membuat disiplin akan ada lingkungan belajar di kelas itu tidak bisa diketati. Ada yang guru itu mengajar di dalam kelas, misal dia pakai sistem yang disiplin banget, baik nanti gerak-gerik matanya harus lihat guru, habis itu nulis harus lihat tangannya guru, tolak-toleh nanti akan dilempar penghapus dan sebagainya. Itu kembali lagi ke gurunya. Misal kalau tidak disiplin, ya kita akan tindak. Tapi guru pasti punya resep tersendiri menangani kelas masing-masing. Begini Kak Alfi, ketika misal Pak Andri ya mengajar di kelasnya Kak Alfi, saya lihat dari anak-anak Kak Alfi di kelasnya Kak Alfi ini mereka suka bercanda, tapi dengan bercanda ilmu yang diserap akan lebih banyak. Nah, artinya kita tidak harus memperlakukan anak itu, ayo sampai nulis medek, harus nulis 200 halaman gitu. Harus habis itu kalau tidak memperhatikan nanti akan Pak Andri marahi. Jadi guru itu harus punya resep tersendiri seperti itu. Tapi kalau memang guru itu membiarkan anaknya nggak ada arahan di dalam kelas, nggak harus ngapa-ngapain, itu harus kita tindak. Karena di situ pasti kita punya prosedur. Di jam ini guru harus mengisi jam ini. Guru ketika masuk di kelas ya wes bebas mengekspresikan anaknya seperti apa, yang penting anaknya dapat ilmu. Yang penting ilmunya tuh bisa terserap dengan baik gitu ya. Yang penting itu kembali lagi ke gurunya, punya style mengajar yang seperti apa. Kembali stylenya seperti apa. Tuh. Oke, Pak Andri sendiri nih, motivasi Pak Andri untuk siswa-siswa SMK Krian 2 apa Pak? Gini Kak Alfi, sederhana, aslinya itu sederhana. Harapannya dari saya ini ke anak-anak itu yang penting lebih baik daripada sebelumnya. Yang mungkin di SMP-nya dulu telatan, bangunnya kesiangan, dari SMK Krian 2 tidak telatan, sempat sholat subuh, berangkat sekolah salim, itu tidak harus saya itu anak ini harus pintar matematika ini. Dari hal sederhana itu akan merangkak ke hal yang lain. Pasti itu semuanya akan berhubungan dan pasti insya Allah pasti akan sukses. Itu yang pertama. Yang kedua, harapannya juga selain anak-anak ini kan di SMK Krian 2 ini kan problemnya kan beragam. Iya, bermacam-macam. Artinya memang di SMK Krian 2 ini anak-anaknya itu kadang problem keluarga, orang tuanya itu sudah cerai, terus kadang itu anak itu pergaulannya juga bebas, artinya memang tidak ada kepengawasan orang tua. Itu yang memang perlu penanganan intens.
Artinya dari penanganan itu harapannya anak setelah lulus yang penting lebih baik daripada sebelumnya. Tidak harus dituntut nanti kamu yang akan bidang ini, yang penting itu dulu. Nanti akan mengikuti. Karena dari mentalnya dan karakternya ini adalah dibawa kemana-mana, itu akan mempengaruhi dari dia hidup. Iya, oke. Lek dasarnya males, setelah lulus tetap males, hidup dimanapun ya males. Rugi ya Pak? Rugi. Hidupnya cuma sekali, Betul. tapi nggak dimanfaatin. Nah, makanya yang penting lebih baik daripada sebelumnya. Itu yang saya latihkan ke anak-anak. Oke, Bang Li. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Banyak sekali nih yang tanya nih ya, teman-teman saya khususnya ya. Betul. Kenapa sih di sekolah itu nggak boleh memakai gelang? Ini Ini, gelang bukan ya. jam tangan. Kalau jam tangan Betul, kan betul. ya boleh ya. Ini sekarang saya tanya lagi ke Alfi. Iya. Kak Alfi. Kalau di pembelajaran rambut panjang itu pengaruh enggak sama belajarnya? Pengaruh nggak? Kalau tanya ke Alfi, anak-anak cowok. Kalau menurutnya Kak Alfi. Kalau saya sendiri pengaruh. Kalau Pak Andri enggak pengaruh, rambut panjang segini pun anak cowok itu enggak pengaruh. Kok bisa gitu Pak? Gini. Di luar negeri itu kadang itu anak-anaknya itu rambutnya panjang. Pendidikan di luar negeri, Laki-laki ini? Inggris dan sebagainya. Campur, iya laki-laki baik perempuan. Tapi begini Kak Alfi. Pendidikan ini mengajarkan kedisiplinan. Kenapa? Anak-anak ini dituntut untuk disiplin belajar. Misal anak laki-laki tersebut rambut panjang, bebas dengan gaya ekspresinya, ya nggak bisa seperti itu. Kenapa? Dengan gaya rambut panjang berarti dia fokusnya hanya style, Oh iya, benar hanya sekali. pengen bergaya, Benar sekali. termasuk pakai gelang. Nah, Soalnya gitu. artinya gelang yang dipakai ini ya maaf, artinya yang perempuan yang tadinya niatnya belajar jadi tidak belajar pakai lipstik, pakai lip tint ya, pakai lip Iya, tint. benar Jadi sekali. peran ketika di dalam kelas dia tidak menunjukkan eksistensinya selama dia mencari ilmu. Tidak ada inisiatif untuk bertanya, tapi yang perempuan ya mengaca, iya. Terus ada yang pakai dandan. gelang, terus ada yang mungkin rambutnya kalau misal ada yang gondrong tidak fokus di situ, jadi lebih menonjolkan ke gayanya dia. Jadi seperti itu. Nah, harapannya itu ketika rambutnya rapi, apa itu namanya, semuanya tata tertibnya sesuai lah dengan sekolah. Gaya ekspresi ataupun kreativitas itu boleh, tapi itu harus terukur dari apa yang dia lakukan. Boleh nanti ketika rambut kamu panjang boleh, tapi itu ketika lulus nanti. Ketika udah ke Ketika lulus. sekolah, Iya, ada iya. pendidikan apapun Iya, yang betul. mengharuskan dan membolehkan rambutnya Betul. panjang gitu. Jadi dia akan mendapatkan pelajaran. Oh, saya sekarang baru boleh rambut saya panjang, tapi saya rasakan oh ternyata ini. Hal positif yang sudah saya dapatkan dari sekolah itu seperti itu. Jadi sederhana ya. Tadi gelang kenapa kok nggak boleh? Rambut panjang kok nggak boleh? Kembali lagi tujuan sekolah itu belajar. Memang tidak mengganggu pembelajaran, tapi akan mengganggu konsentrasinya. Yang tadinya motivasi belajarnya, tapi lebih cenderung ke gaya. Oh gitu. Gitu. Karena sekolah ini juga membentuk karakter siswa ya Pak ya. Betul sekali. Betul. Oh iya Pak, untuk tambahan lagi nih, untuk siswi-siswi khususnya cewek ya kan, itu tadi di peraturan tadi kan ada yang lupa kayaknya Pak, berdandan berlebihan. Ya, ini itu kan nggak berdandan boleh tuh betul ya. sekali. Gini saya jelaskan ke Alfi. Iya. Berdandan berlebihan itu gini. Boleh membersihkan wajah. Artinya kalau memang sampean ataupun Kak Alfi ini membawa face wash ataupun pembersih muka Sunscreen. ataupun parfum itu diperkenankan. Asalkan tidak menambahi bentuk wajah yang cantik seperti Kak Alfi dan teman-temannya. Itu seperti bedak, seperti lip tint. Nah, Blush itu on, apa? lain-lain. Iya, kalau memang itu SMK-nya jurusan kecantikan rambut ataupun tata rias, ya monggo. Tapi kalau tidak ada hubungannya dengan bidang keilmuannya ya jangan. Artinya memang cantik dari dalam. Ya wes Dari cantik hati. dari situ. Ya. Jadi kalau memang ditambah-tambahi ya enggak apa-apa, asalkan itu ada acara nikahan. Gitu. Nikah.
Ya, itu enggak masalah, tapi kalau di sekolah ya jangan. Itu akan menirukan teman-teman yang lain yang tadinya itu enggak pernah pakai make up. Jadi ikut-ikutan gitu ya, Pak. Nah, akhirnya sekolah sangunya bukan sangu buku, sangu lipstick, bedak, dan kaca, ya skincare dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, obrolan siang ini cukup menarik dan sangat ya nggak menguras tenaga sih ya, karena kita akan berbagi ilmu gitu kan. Ya teman-teman, sayang sekali waktu kita untuk ngobrol kali ini sudah habis ya. Dan sampai jumpa kembali di segmen selanjutnya. Dadah.